Ternyata penilaian kita keliru, Kak. Lihat penduduk yang kita jumpai. Mereka selalu tersenyum dengan ramah. Iya, kadang-kadang kita hanya menilai kesan pertama. Dan kebetulan kesan pertama kita di negeri ini cukup buruk, Mei. Lihat, kita hampir masuk ke Desa Tebu. Semua orang asing dilarang masuk. Pergi! Di tengah hadangan pendekar Lo dan Mesin agar tidak memasuki Desa Tebu. Di saat yang bersamaan Sakawuni juga ada di tempat itu. Sakawuni kemudian menegaskan bahwa tidak ada larangan apapun bagi siapapun untuk memasuki desa tersebut. Hingga hal itu menimbulkan keributan di antara mereka. Di tengah pertarungan itu Lejong datang dan meminta mereka untuk menghentikan pertarungan tersebut. Hingga Sakawuni pun dengan terpaksa menuruti apa yang diperintahkan oleh Lejong. Terima kasih, Nona. Tidak usah basa-basi. Aku tahu. Kalian akan ikut tanding kanuragan, bukan? Kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Sekarang ku beritahu. 2 hari lagi ada adu kehebatan para pendekar di Balai Desa Tebu. Siapapun boleh ikut. Kami cuma pengembara biasa yang hanya memiliki 1-2 jurus untuk mempertahankan diri kalau kami diganggu. Setelah mendengar penjelasan dari pendekar Lo, Sakawuni lalu berniat ingin pergi. Namun pendekar Lo yang merasa penasaran kemudian bertanya tentang siapa namanya. Mendengar hal itu Sakawuni pun meminta agar mereka memanggilnya Angin Lengan Seribu. Setelah itu kisah berlanjut kepada Raki Dukut. Ambisi untuk bisa mewakili ke-9 desa di pelataran Candi Surabana nampaknya membuat Raki Dukut menjadi gelap mata. Hal itu terlihat dari rencana jahatnya dalam ajang adu ilmu kanuragan yang akan dilakukan esok hari. Kau tidak perlu mengerti, Buya. Cepat berikan pasir beracunmu itu. Cukup 1, Buya. Hari yang ditunggu oleh Raki Dukut pun tiba, di mana pada saat itu semua pendekar terlihat sudah berkumpul di depan Balai Desa Tebu. Hingga Lejong pun segera memberitahu aturan mainnya. Lejong menegaskan bahwa di antara mereka tidak boleh saling melukai apalagi sampai membunuh. Mesin merasa heran dengan peraturan yang disampaikan oleh Lejong tersebut. Aturannya aneh sekali. Kok pertandingan ilmu silat tidak boleh saling melukai dan membunuh? Pertandingan ini untuk mencari jago-jago yang akan dijadikan pasukan khusus negeri Gelang-Gelang yang sekarang menguasai Singasari. Lejong terlihat mulai memerintahkan agar kompetisi segera dimulai. Sokol Bewok maju sebagai pendekar pertama yang menantang semua pendekar yang hadir di tempat itu. Menanggapi tantangan itu, Raki Dukut kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghadapi Sokol Bewok. Meskipun awalnya ragu, namun akhirnya sang anak buah mau menuruti permintaan Raki Dukut. Di tengah pertarungan keduanya, Raki Dukut lalu membunuh temannya itu menggunakan pasir beracun hingga menimbulkan keributan di antara mereka. Sakawuni yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam dan segera memasuki arena. Siapa kamu? Aku penonton. Kalau begitu kau jangan ikut campur. Ini adalah urusan kami. Aku tahu ada yang tidak beres. Bahkan aku tidak berkedip dalam menyaksikan perkelahian tadi. Lihat, dia terbunuh oleh pasir beracun itu. Persoalannya sekarang, siapa yang telah melemparkan pasir beracun itu? Setelah mendengar perkataan Sakawuni, Sokol Bewok kemudian menegaskan jika dirinya tidak pernah menggunakan senjata pasir. Namun Lejong tidak mau percaya begitu saja kepada Sokol Bewok.
Merasa rencananya berjalan dengan baik, Raki Dukut kemudian menampakkan diri layaknya seorang pahlawan. Dengan mengatasnamakan persahabatan, ia lalu membunuh Sokol Bewok yang sudah membunuh temannya. Pada akhirnya Buye merasa muak melihat kelicikan Raki Dukut. Di hadapan semua orang, Buye lalu memberitahu bahwa sebenarnya Raki Dukutlah yang telah membunuh sahabatnya sendiri menggunakan pasar beracun miliknya. Raki Dukut, kau sudah melakukan pelanggaran paling berat. Kau harus dihukum. Apa salahnya aku menghukum orang yang telah membunuh sahabatku? Dan apa salahnya kalau aku yang mewakili 6 desa ini ke Candi Sorabana? Licik, pengecut. Tidak pantas pendekar licik macam dia mewakili kita ke Candi Surabana. Dia yang membunuh Tambir. Dia yang menggunakan pasar beracun milikku. Tangkap pengacau itu. Raki Dukut segera melarikan diri dengan mengendarai kuda seperti orang kesurupan. Hingga di tengah jalan ia nyaris menabrak seorang pendekar lain dan hampir menimbulkan keributan di antara mereka. Setelah apa yang dilakukan oleh Raki Dukut, kisah kemudian berlanjut kepada Sakawuni yang terlihat mengantarkan Mesin dan pendekar Lau. Dalam kesempatan itu Sakawuni terlihat menjelaskan arah menuju desa Kurawan kepada pendekar Lau dan Mesin. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan keduanya begitu saja. Aku yakin dia akan ke Candi Surabana. Lantas? Aku ingin melihat sampai di mana pibu yang dilakukan pendekar-pendekar Sipu ini. Kalau begitu kita ke sana. Tapi candinya di mana? Seperti biasa, kita bisa bertanya pada penduduk dan bantuan dewa. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melihat kontes adu ilmu kanuragan yang akan dilakukan di pelataran Candi Sorabana. Di tengah malam saat pendekar Lau dan Mesin membakar ayam hutan, datanglah seorang pendekar lain yang menghampiri mereka. Tanpa basa-basi pendekar itu langsung bertanya apakah mereka akan ke Candi Sorabana. Pendekar Lau menggelengkan kepala sebagai isyarat bahwa mereka tidak akan pergi ke sana. Pendekar itu meminta mereka untuk jujur bahwa mereka memang akan mengikuti adu ilmu kanuragan yang akan dilakukan di Candi Sorabana. Mendengar itu, pendekar Lau pun akhirnya berusaha memberikan penjelasannya. Aku pernah dengar adu kanuragan itu dari teman baruku. Tapi kami sama sekali tidak tertarik. Kami tidak akan ke sana. Kami tidak suka kekerasan. Lalu buat apa kamu membawa pedang? Hanya untuk menjaga diri kalau terpaksa. Kalau begitu, kamu akan aku paksa. Apa maksudmu? Aku ingin jajal kalian. Dengan penuh percaya diri, ia pun segera menyerang pendekar Lau. Pendekar Lau sendiri yang awalnya terlihat menghindar kemudian berusaha memberikan perlawanan. Mengetahui bahwa pendekar Lau mampu bertahan dalam beberapa serangannya, ia pun lalu menggunakan pedang dan memaksa pendekar Lau untuk juga menggunakan pedangnya. Pendekar Lau tidak terlalu menanggapi tantangannya itu. Pada akhirnya ia mampu melukai tangan pendekar Lau. Hal itu pula yang kemudian membuat pendekar Lau akhirnya menggunakan pedangnya. Akhirnya kau gunakan juga pedangmu, pendekar. Kenapa tidak kamu lakukan? Ilmu yang kumiliki bukan untuk membunuh. Dengan perasaan putus asa, pendekar itu lalu pergi meninggalkan mereka. Kisah kemudian diperlihatkan saat malam telah berganti dan pendekar Lau serta Mesin telah melihat keberadaan Candi Sorabana.
Pada saat itu di Candi Sorabana sendiri telah berkumpul begitu banyak pendekar dari berbagai kalangan. Dalam kesempatan itu Patih Kebo Mundarat menjelaskan bahwa tujuannya mengadakan adu ilmu kanuragan adalah untuk mencari seseorang yang akan ia jadikan sebagai pengawalnya. Kompetisi segera dimulai setelah Tong Bajil selesai menjelaskan aturannya. Orang pertama yang memasuki arena adalah pendekar bercambuk, kemudian disusul oleh Tulung Wangi yang datang untuk menantangnya. Rupanya orang pesisir kidul ini sudah ingin cepat-cepat pulang. Saya hanya ingin membantu Kakang, supaya bisa cepat istirahat. Tidak baik orang tua terlalu letih. Mengetahui musuhnya sudah tidak berdaya, Tulung Wangi pun berniat kembali menyerangnya. Beruntung Macan Kumbang segera memasuki arena dan menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Tulung Wangi. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan mempertemukan Tulung Wangi dan Macan Kumbang. Dari kejauhan Mesin dan pendekar Lau yang mengintip kompetisi itu dibuat takjub atas jurus-jurus yang digunakan oleh Macan Kumbang. Orang yang memakai kuku macan itu benar-benar luar biasa. Jurus harimau yang nyaris sempurna. Guru pernah bercerita tentang hebatnya jurus harimau di negeri ini. Kalian telah mencuri lihat acara terlarang. Kalian kebitahan. Ikut kami, cepat. Cepat! Pertarungan antara Macan Kumbang dan Julung Wangi pun akhirnya dimenangkan oleh Macan Kumbang. Hal itu membuat Kebo Gluyur segera memasuki arena dan membongkar kelicikan yang digunakan oleh Macan Kumbang. Kebo Gluyur nampaknya mengetahui jika Macan Kumbang telah melumuri kuku-kukunya dengan racun pelemas saraf. Hal itu terbukti dari Julung Wangi yang tidak berdaya setelah terkena cakaran dari Macan Kumbang. Pernyataan Kebo Gluyur nampaknya membuat Macan Kumbang menjadi geram. Hingga tanpa basa-basi Macan Kumbang pun segera menyerang Kebo Gluyur. Luka yang diterima oleh Kebo Gluyur membuat Adirasa segera memasuki arena kompetisi. Adirasa lalu meminta Kebo Gluyur untuk beristirahat sementara ia sendiri terlihat berusaha mengalahkan Macan Kumbang. Kebo Gluyur mengetahui jika Macan Kumbang telah menggunakan senjata gigi macan beracun. Ia pun lalu segera memberitahu Patih Kebo Mundarat akan hal itu hingga menimbulkan keributan di antara mereka. Di tengah keributan yang terjadi, Sakawuni lalu memasuki arena dan menantang semua pendekar yang ada di tempat itu. Hal itu membuat Tong Bajil menjadi begitu geram. Lancang kamu! Berani-beraninya kamu unjuk gigi di hadapan kami! Kau tahu siapa yang berlaga di sini? Semua pendekar yang merasa dirinya tangguh berhak ikut. Tapi apakah kau mendapatkan undangan? Apakah kau merasa diundang? Kenapa aku tidak diundang? Karena kau bukan siapa-siapa. Tong Bajil menegaskan bahwa hanya para pendekar yang telah berjasa pada Prabu Jaya Katuang yang boleh bertanding di tempat itu. Mendengar hal itu, Sakawuni menjelaskan jika dirinya memang belum memiliki jasa, tetapi ia akan sangat berjasa bagi Prabu Jaya Katuang karena ia sendiri begitu membenci keluarga Raja Kertanegara.
Setelah melakukan diskusi, Patih Kebun Darat akhirnya mengizinkan Sakawuni untuk mengikuti kompetisi. Dan orang pertama yang menjajal ilmunya adalah Macan Kumbang. Dalam pertarungan itu, Sakawuni mampu melibas Macan Kumbang dan Adirasa dengan begitu sangat mudah. Hal itu membuat Pendekar Law dan mesin yang melihatnya merasa takjub kepada Sakawuni. Siapa mereka? Kami berhasil menangkap orang yang mengintip di atas, Paman. Jaga mereka. Jangan sampai lolos. Hei, siapa namamu? Apa penting sebuah nama dibanding orangnya? Aku tidak pernah menghabisi seorang pendekar tanpa tahu namanya. Baik. Orang boleh memanggilku Si Lengan Seribu. Bagus. Setelah mengetahui namanya, Kebokluyur pun segera memasuki arena untuk bertarung dengan Sakawuni. Namun sayang, pertarungan mereka tidak berlangsung lama karena Patih Kebun Darat menghentikan pertarungan mereka. Dengan berbagai alasan, Patih Kebun Darat lalu mengangkat Sakawuni sebagai pengawalnya yang keempat. Tidak lupa ia juga menanyakan tentang identitas dari Sakawuni terlebih dahulu. Sakawuni pun menjelaskan jika dirinya bernama Sakawuni dari desa Tanibala. Dan tak lama setelah penunjukan Sakawuni sebagai pengawal Patih Kebun Darat, Lejong kemudian bertanya kepada Tong Bacil tentang bagaimana Pendekar Lautan Mesin. Siapa kalian? Kenapa kalian berani mengintip apa yang sedang kami lakukan? Maaf, kami tidak sengaja. Kami dalam perjalanan. Kami kebetulan mendengar suara-suara orang yang berkelahi. Tanpa sengaja kami melihat dari sana. Bohong! Tong Bacil mengira jika mereka adalah orang suruhan yang diperintahkan untuk memata-matai pasukan gelang-gelang. Mendengar itu, Pendekar Law pun menegaskan jika itu sama sekali tidak benar. Pendekar Law bahkan sampai menjelaskan jika mereka berasal dari negeri seberang yang tanpa sengaja terdampar di pesisir utara negeri itu. Namun Patih Kebun Darat malah memerintahkan agar mereka ditangkap dan diadili di kota raja. Maaf, kami sama sekali tidak merasa bersalah. Kami tidak mau diperlakukan sewenang-wenang. Memata-matai kami adalah kejahatan yang bisa dikenakan hukuman mati. Tapi kami bukan mata-mata. Kalian akan mengaku kalau sudah berada di tiang penyiksaan. Tangkap mereka! Dalam pertarungan itu, Pendekar Law langsung menggunakan pedang naga puspanya. Hal itu membuat Tong Bacil merasa takjub dan berniat ingin menjajal kekuatan dari pedang tersebut. Mendengar tantangan Tong Bacil, mesin pun mewanti-wanti agar Pendekar Law tidak menerima tantangan tersebut. Karena pada saat itu Pendekar Law sudah begitu banyak mengeluarkan tenaga dalam dan menurut mesin, Tong Bacil sendiri bukanlah pendekar sembarangan. Dalam pertarungan itu, Pendekar Law melarikan diri karena ajakan mesin. Melihat hal itu, Tong Bacil berniat mengejar mereka, tetapi Patih Kebun Darat menghentikannya. Tong Bacil menjelaskan jika dirinya tertarik dengan pedang Pendekar Law yang sangat luar biasa, di mana ia telah mencium hawa maut yang mengerikan dari pedang tersebut. Mendengar hal itu, Patih Kebun Darat pun berkata jika dirinya akan menyuruh orang lain untuk menangkap mereka. Hingga pada akhirnya Sakawuni menawarkan diri untuk tugas tersebut. Saya yang akan menangkap mereka. Berapa prajurit yang kau perlukan? Saya tidak pernah membutuhkan pembantu, Gusti Patih.
Kadang-kadang nasib itu lucu. Bukankah kita kemari untuk menghindari kesulitan di negeri kita? Tapi apa yang kita dapat? Kesulitan lain yang lebih menyakitkan. Kupikir negeri ini penuh kedamaian. Seperti cerita Pak Tua Ranubaya. Kau terlalu letih, Mei. Percayalah, kita akan menemukan kebahagiaan di negeri ini. Akhirnya usai sudah perjumpaan kita kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi.